Selamat siang, Mbak Tiffany. Selamat siang, Mas Bayu. Gimana kabarnya? Tadi di jalan macet nggak? Nggak gitu sih, Mas. Mungkin kalau agak sorean lebih parah ya macetnya. Baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Mbak Tiffany yang sudah meluangkan waktunya untuk keperluan sesi konseling yang kedua ini. Dan saya sekaligus minta izin untuk mencatat poin-poin penting dari sesi konseling yang akan kita lakukan nanti ya, Mbak ya. Ya, Mas, boleh silakan. Baik, saya akan mencoba mereview tentang sesi konseling yang pertama kemarin yang sudah kita lakukan. Pada pertemuan sebelumnya, Mbak Tiffany datang menemui saya dan menceritakan kegalauannya terkait hubungan dengan pacar yang dirasa ada hal yang mengganjal. Dan hal itu juga berdampak terhadap performa kerjanya Mbak Tiffany yang menurun ya Mbak ya. Kemudian bagaimana kondisi sekarang? Apakah sudah ada perkembangan gitu Mbak Tiffany? Nah, itu Mas, sesungguhnya tuh untuk saat ini tuh belum banyak perkembangan ya, Mas ya. Justru saya tuh ngerasa pacar saya tuh lebih protektif ke saya sekarang. Baik, bisa diceritakan Mbak penyebab dan dari hal-hal tersebut itu apa aja gitu Mbak Tiffany? Nah, jadi tuh ceritanya, saya kan kerjanya kan freelance ya, Mas ya. Itu tuh kalau freelance, saya tuh kayak yang harus berada di lokasi yang berbeda-beda gitu dalam satu waktu buat ketemu klien, untuk meeting, untuk briefing, negosiasi, lobby. Jadi kayak pokoknya macam-macam lah Mas gitu dan itu memakan cukup banyak waktu. Jadi kalau misalnya pas saya lagi kerja tuh komunikasi kami tuh sangat minim sekali Mas. Hmm, bagaimana respon pacarnya saat Mbak Tiffany berada di kondisi tersebut, Mbak Tiffany? Awalnya sih nggak ada masalah ya Mas ya, cuman beberapa minggu ini tuh saya merasa hal tersebut jadi salah satu penyebab keanehannya. Boleh diceritakan, Mbak, keanehan-keanehan yang seperti apa gitu? Nah, itu tuh keanehannya tuh gini, dia tuh jadi kayak lebih sensian gitu loh, Mas. Dikit-dikit kalau ada hal yang nggak sesuai gitu kayak langsung, berantem, maksudnya hal kecil tuh bisa jadi besar. Nah, beberapa dari job yang saya terima ini tuh juga padahal rekomendasi dari dia gitu. Terus saya juga sebelum mengambil, job gitu, job event, saya tuh selalu cerita ke dia, ngasih tahu dia juga. Jadi mayoritas saya juga selalu minta pendapatnya, Mas, mengenai job yang saya ambil. Iya, jadi Mbak Tiffany merasa bingung terhadap respon-respon yang terjadi pada pacarnya, yang di sisi lain padatnya waktu pekerjaan yang dijalani dan job-job mana saja yang akan diambil ini sebelumnya sudah dibicarakan dengan tujuan agar sama-sama tahu bagaimana nantinya ya Mbak ya. Iya, Mas, bener. Kalau boleh tahu Mbak, apakah sebelumnya pernah mengalami hal serupa juga? Tahun pertama pacaran sih juga pernah ya, Mas, ya. Ini tuh tahun kedua kami pacaran. Jadi tuh kejadian awalnya tuh, eee, saya tuh, kurang terbuka sama dia, nggak begitu menceritakan tentang aktivitas kerjaan saya. Nah, dari situ saya mencoba introspeksi diri gitu, eee, sampai kami tuh akhirnya bisa ada obrolan untuk tentang job saya gitu dan pada akhirnya dia memahami pekerjaan saya dan dia juga mulai merekomendasi beberapa job ke saya kayak gitu Mas. Baik. Apa yang dirasakan dan seperti apa sih Mbak Tiffany melihat hal tersebut, Mbak? Nah, saya tuh bingung, saya juga sedih dan jengkel karena kayak yang awalnya kan eh, dia bilang dia pengen saya lebih terbuka akan kerjaan saya. Nah, giliran saya udah nurutin maunya, tapi kok malah sikapnya dia tuh nggak sesuai gitu, Mas. Saya tuh merasa seolah-olah kok jadi saya yang salah ya gitu. Sampai minimnya waktu saat pas saya lagi kerja gitu kan saya harapnya bisa dapetin komunikasi yang berkualitas ya sama dia. Tapi itu tuh justru sebaliknya. Justru kita tuh berantem kayak gitu. Nah, hal-hal kayak gini tuh yang buat saya tuh kepikiran. Jadi kadang tuh fokus saya di kerjaan tuh jadi terganggu, Mas. Gitu. Iya. Saya bisa merasakan bagaimana sedih dan bingung yang bercampur jengkelnya Mbak Tiffany terhadap kondisi tersebut. Saya rasa hal tersebut wajar jika terjadi. Kalau boleh tahu, apakah Mbak Tiffany dengan pacarnya sudah memiliki komitmen dan berencana untuk menjalin hubungan ke jenjang yang lebih serius lagi, Mbak?
Saya sih belum ada rencana lebih jauh ya, Mas, ya. Kalaupun putus sih sebenarnya nggak masalah sih buat saya. Baik, kalau boleh diceritakan, hal yang membuat Mbak Tiffany memutuskan untuk tetap berpacaran dengan pacarnya sampai sejauh ini itu apa ya, Mbak ya? Nah, sebenarnya tuh meskipun akhir-akhir ini tuh ada hal-hal yang mengganjal ya dalam hubungan kami gitu, kita ada kecekcokan, cuman sebenarnya dia tuh orangnya baik banget, Mas. Dia tuh kayak yang, apa ya, selalu support saya dalam setiap kerjaan saya gitu. Jadi kayak semacam support system gitu, Mas. Oke, jadi Mbak Tiffany merasa kalau pacarnya juga cukup berperan ya sebagai support system pekerjaannya Mbak Tiffany gitu ya. Iya, Mas, banget. Baik, dari cerita yang Mbak Tiffany sampaikan, pacar Mbak Tiffany cukup berperan sebagai support system, namun di sisi lain Mbak Tiffany juga merasa bahwa ada ganjalan-ganjalan dengan pacar. Dan hal tersebut juga cukup mempengaruhi konsentrasi Mbak Tiffany dengan pekerjaannya ya. Iya, Mas. Kalau boleh tahu, bagaimana sih Mbak kesibukan pacarnya? Wah, kalau dia mah lebih sibuk, Mas, dari saya. Super sibuk banget dia itu. Baik, apakah sebelumnya Mbak Tiffany sudah pernah membicarakan konteks permasalahannya, Mbak, terkait dengan hal-hal yang mengganjal tersebut dengan pacarnya Mbak Tiffany? Nah, pernah sih, Mas, cuman jarang banget, karena kan kami sama-sama sibuk ya. Nah, saat itu tuh pacar saya juga, ngomong kalau minimnya waktu komunikasi kami tuh dan yang paling saya ingat tuh dia juga nyampein kalau sebenarnya dia khawatir dan nggak pengen saya terlalu capek di pekerjaan saya. Meskipun sebenarnya saya sangat suka ya dan sangat menikmati pekerjaan saya yang sekarang. Baik. Jadi sebenarnya antara Mbak Tiffany dan pacarnya ini sama-sama saling memahami ya terkait dengan kesibukan dan ketersediaan waktu yang minim ini ya, Mbak ya. Iya, Mas, benar. Kalau boleh tahu, Mbak, bagaimana sih hubungan Mbak Tiffany dengan keluarga? Hubungan saya dengan keluarga baik sih, Mas, cuman mungkin karena orang tua saya jauh ya, jadi, orang tua saya juga paham sih kesibukan saya. Komunikasi dengan orang tua juga nggak sebanyak dulu aja sih, Mas, karena saya agak sibuk belakangan ini, gitu. Mungkin bisa diceritakan, Mbak, minimnya komunikasi dengan orang tua itu sejak kapan? Cukup lama sih ya, Mas, ya, mungkin sejak sekitar 5 tahun yang lalu, Mas. Oke, selain kesibukan yang cukup padat saat ini, apakah masih ada hal lain yang membuat Mbak Tiffany jarang berkomunikasi dengan orang tua, Mbak? Eee, ada sih, Mas. Nah, oh iya, jadi saya tuh jadi ingat tuh awal mulanya tuh, karena minimnya komunikasi orang tua, itu awalnya pas pembicaraan tentang karir sih, Mas. Jadi orang tua saya kan ini ya, sebenarnya punya bisnis keluarga yang bisa dibilang cukup cukup baik lah perkembangannya, udah punya banyak cabang di beberapa kota, kayak gitu. Terus pengennya orang tua saya tuh, saya ngelanjutin bisnis keluarga, kayak gitu. Tapi karena saya kan nggak saya kurang begitu suka sih dengan bisnis, jadi saya nolak dan saya menekuni pekerjaan saya yang sekarang itu sebagai freelance event, gitu, Mas. Apakah orang tua memberikan dukungan terhadap pilihan yang Mbak Tiffany pilih ini, Mbak? Sebenarnya sih dukungan enggak ya, Mas, ya, karena mereka menganggap kerjaan saya itu kayak nggak ada masa depannya. Nah, terus saya juga kan anak tunggal ya, jadi kayak mereka juga mungkin bingung siapa nih nanti yang nerusin urusan keluarga apa, perusahaan keluarga kayak gitu. Dan daripada nanti juga ribut, akhirnya orang tua saya biarin saya untuk mencoba dan melihat komitmen saya di pilihan saya yang sekarang ini, Mas, gitu. Baik, bagaimana Mbak Tiffany memandang hal tersebut? Saya sih ngerasa tertantang ya, Mas, ya. Saya tuh kayak malah pengen buktiin ke mereka kalau saya tuh bisa sukses di pilihan saya yang sekarang. Apakah pasangan Mbak Tiffany juga tahu mengenai hal tersebut, Mbak? Dan bagaimana pendapatnya? Pacar saya tahu, Mas, saya udah pernah cerita juga gitu ke dia. Dia sih nggak masalah ya dengan apapun pilihan saya. Dia selalu support kok, Mas, apapun itu yang saya pilih. Kalau boleh tahu, Mbak, bagaimana sih rencana ke depan Mbak Tiffany terkait dengan pekerjaan freelance-nya ini, Mbak? Rencana saya tuh saya kayak lebih pengen ke pencapaian aja sih, Mas. Saya tuh punya mimpi, maksudnya kayak one day bisa nge-handle event luar negeri juga yang internasional gitu, Mas. Paling ya sebatas itu aja sih, pengen ke pencapaiannya aja.
Baik, seandainya Mbak Tiffany kembali ditawari dengan orang tua untuk menjadi penerus bisnis keluarga yang kebetulan saat ini juga sudah cukup lama ya Mbak Tiffany ya untuk menjalani pekerjaan sebagai freelance ini. Dengan berbagai pertimbangan yang dimiliki saat ini, kira-kira seperti apa Mbak Tiffany? Hmm, dulu sih saya milih freelance jujur karena saya pengen bisa bersosialisasi, bisa nambah skill sosial juga, bisa nambah interpersonal skill, pengen bisa networking juga, karena saya emang orangnya suka di keramaian gitu, Mas. Cuman mungkin memang ada benarnya ya, kalau misalnya saya tetap di sini, maksudnya ada benarnya perkataan orang tua saya bahwa mungkin seiring dengan bertambahnya usia, untuk jangka panjangnya mungkin saya udah nggak bisa lagi gitu untuk bekerja sebagai seorang freelancer. Jadi mungkin next-nya saya kalau ditawarin lagi sama orang tua saya, mungkin bisa jadi pertimbangan saya sih Mas tentang hal itu. Baik, dari cerita yang disampaikan, saya melihat bahwa Mbak Tiffany memiliki keinginan yang kuat untuk menjalankan komitmen pilihan kerjanya. Hal tersebut juga mencerminkan bahwa Mbak Tiffany ini memiliki etos kerja yang kuat. Selain itu, Mbak Tiffany juga memiliki keinginan yang kuat untuk merealisasikan impian-impiannya ya, Mbak ya, dalam bekerja. Menurut saya juga tidak ada salahnya jika Mbak Tiffany mulai merencanakan perubahan yang akan dilakukan terkait dengan karir kedepannya nanti, Mbak Tiffany. Iya Mas, mungkin akan saya pertimbangkan dulu ya dan coba saya atur waktunya nanti untuk dipelajari. Baik, Mbak Tiffany, dari cerita yang sudah disampaikan, ada beberapa hal yang bisa saya simpulkan. Yang pertama, mengenai permasalahan Mbak Tiffany dengan pacar. Karena kesibukan masing-masing yang cukup padat, hal tersebut menyebabkan minimnya waktu komunikasi dan menimbulkan permasalahan-permasalahan lain di hubungan Mbak dengan pacarnya yang membuat Mbak Tiffany galau. Di sisi lain, support sistem kerjaan Mbak Tiffany didapatkan dari pacarnya. Dari pengalaman yang pernah saya alami, mungkin Mbak Tiffany bisa coba untuk memprioritaskan pembicaraan mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi untuk mencari titik temu di sela-sela kesibukan masing-masing tersebut. Kemudian yang kedua terkait dengan karir Mbak Tiffany ke depan, sepertinya perlu dipertimbangkan lagi jangka panjangnya. Ingin seperti apa antara freelance dan yang sedang antara freelance yang sedang dijalankan saat ini dengan menjadi penerus bisnis keluarga. Tidak ada salahnya jika dalam beberapa waktu ke depan Mbak Tiffany merencanakan dan mencoba mempelajari seperti apa manajemen dan keseluruhan tentang bisnis keluarga Mbak Tiffany. Baik Mbak, apakah ada hal yang ingin disampaikan lagi? Baik Mas, saya rasa sudah cukup sih Mas. Terima kasih banyak ya Mas atas masukannya. Iya, sama-sama Mbak. Jika sudah tidak ada hal yang ingin disampaikan, maka kita akhiri sesi konseling pada hari ini. Dan untuk sesi konseling berikutnya, kita bisa melakukan konseling karir untuk kelanjutan dari sesi konseling yang kedua ini ya Mbak ya. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah dipersiapkan. Semoga permasalahan yang sedang dihadapi dapat segera diselesaikan satu persatu. Amin. Amin. Terima kasih Mas Bayu. Terima kasih.